mind map yang baru yang lebih memudahkan kita untuk melihat keseluruhan dari surah Ali Imran, tapi nanti sajalah ini, jadi kita petakan nanti menjadi beberapa bagian yang insya Allah akan memudahkan. Oke, tapi nanti saja kalau masih cukup waktunya. Kali ini kita langsung di ayat yang ke-38. Kita sekarang bicara tentang Maryam, ya. Jadi kita bicara tentang Maryam. Hunalika, tentang Nabi Zakaria, sorry. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Yang pertama, kita lihat dulu kata hunalika, ya. Kata hunalika ini disebut dengan dzaraf atau adverb. Dzaraf itu ya adverb, ya. Adverb itu dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Sebenarnya kalau kalimatnya itu hunaka itu merujuk tempat. Kalau hunalika itu menunjuk time. So hunalika itu mestinya then, hunaka there. Tetapi di kalimat ini kadang-kadang memang kata hunalika itu bisa digunakan untuk merujuk baik waktu dan tempat sekaligus. Ya, ini misalnya penjelasan dari Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Yusta'mal lizaman wal makan wa asluhu lil makan. Meskipun asalnya hanya untuk tempat, tetapi maknanya di sini hunalika itu di waktu itu dan di tempat itu, maksudnya begitu. Ya, jadi then and there. Jadi itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam dan Maryam mendapatkan makanan out of season yang tidak dijumpai sebenarnya pada musimnya, tapi dia mendapatkan makanan langsung dari Allah SWT, tepat di tempat itu dan di waktu itu. Itu maksudnya hunalika. Hunalika. Da'a Zakaria, da'a berdoa, Zakaria Zakaria. Oke. Ada dua kalau kita perhatikan, kalau di surah Maryam Al-Qur'an menggunakan kata nada ya untuk doa. Oke. Saya tuliskan saja. Jadi kalau kita di surah Maryam misalnya kita dapati kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria id nada ya kalau di surat Maryam. Jadi doanya Nabi Zakaria itu diungkapkan dengan satu. Kalau di surah Ali Imran menggunakan doa, kalau di surah Maryam menggunakan nada. Nada. Oke. Bedanya sebenarnya nada itu loudly, kalau nada itu. Dia loudly. Kalau doa itu enggak, dia di bawahnya untuk menunjukin bahwa Nabi Zakaria itu doa dengan berbagai model ya. Dia nada, dia juga da'a ya, da'a. Oke. Jadi kalau di sini da'a Zakaria, kalau di sana idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi kalau yang ini katakanlah ini lawannya ya, ini apa namanya? Enggak laut lawannya, kita kasih saja misalnya yang ini tidak gini, ini da'a, yang ini oke, ini tidak keras katakanlah, tapi yang di sini meskipun keras nanti di surah Maryam dikasih lekatan kata khofi, disebut dengan nidaan khofiyah. Jadi khofi itu artinya juga secret, oke, secretly. Jadi menarik kalau kita perhatikan karena nada itu memanggil dengan keras, sementara da'a memanggil tidak dengan keras, tetapi nadanya Nabi Zakaria itu
dikasih lekatan nidaan khofiyah. Nidaan khofiyah. Jadi kalau kita simpulkan, doanya Nabi Zakaria adalah doa yang tidak keras. Nah, penggunaan kata nada ini untuk menunjukkan betapa sangat inginnya dia untuk mendapatkan seorang anak sehingga seakan-akan sudah bergemuruh sangat lama di dalam hatinya. Nanti kita melihat dalam riwayat bahwa dibutuhkan waktu 40 tahun antara doanya Nabi Zakaria sampai nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki seorang anak yang bernama Yahya. Oke. Jadi itu yang pertama, doa Nabi Zakaria diungkapkan dengan dua istilah di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke. Zakaria seperti kemarin berasal dari kata zikir, ya. Jadi maknanya adalah bahwa sama ya, karena dia memang Zakaria meskipun bahasa Ibrani, tapi ini satu akar kata dengan kata zakara, ya, artinya mengingat. Dari sini muncul kata zikir, ya. Jadi Zakaria orang yang sangat banyak mengingat Allah, orang yang sangat banyak mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah. Oke. Hunalika, di saat dan di tempat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah SWT. Kalimat yang dipakai Rabbahu, tepat sekali, karena kalau kita memohon sesuatu, mintalah ke spesifik, ya, menyebut nama Allah, karena Rabb adalah yang merawat, yang mendidik, yang memberi. Nah, namanya Rabb. Doanya apa? Qala Rabbi habli. Qala Rabbi habli. Para ulama tafsir memang sering mengartikan hab dengan atini, tapi sebenarnya berbeda, ya. Karena hibah, sebagaimana kita sudah pernah diskusikan, bermakna give atau pemberian. Saya tidak mengulangnya, kita sudah pernah membahas agak detail tentang ini ketika kita membahas bahasan kita tentang nama Allah Al-Wahhab. Oke. Jadi mungkin dirujuk ke sana untuk memahami kata hibah. Min ladunka, Rabbi habli min ladunka. Oke. Yang menarik pada kasusnya Maryam ketika ditanya, ya, kullama dakhala al-mikhrab wajada indaha rizqa, berkata Nabi Zakaria, dari mana kamu dapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Jawabannya Maryam itu ketika ditanya, anna laki hada? Ya, bagaimana kamu dapat ini semuanya? Ya, jawabannya huwa min indillah. Nah, jawabannya Maryam itu huwa min indillah. Berarti kan kalimatnya ini huwa min indillah. Oke. Sementara Nabi Zakaria mintanya tidak min indillah. Jadi menarik, ya. Jadi yang menarik juga kalau kita perhatikan, ya, kita ini nanti ada beberapa poin yang harus kita pikirkan. Kalau kita ini melihat orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti melahirkan konsep beda tipis, ya, antara ghibthah dengan hasad. Oke. Ghibthah positif, hasad negatif. Oke. Tapi keadaannya sama-sama melihat sesuatu yang positif pada orang lain. Misalnya, kalau saya melihat sesuatu yang positif, seperti rumus nafsu kita, ya, kalau kita ini melihat sesuatu yang positif pada orang lain, maka kita ini punya keinginan untuk mendapatkan juga, ya, untuk mendapatkan juga. Jadi biasanya disebut dengan fear of missing out, ya. Kalau dalam psikologi disebut kita ini takut untuk tidak mendapatkan. Nah, fear of missing out ini harus dikelola dengan baik karena ini pintunya setan untuk masuk. Oke. Jadi kalau ada orang mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia itu akan jadi dua. Satu, dia bisa ghibthah, yang kedua dia bisa hasad. Oke. Yang hasad adalah dia muncul yang pertama misalnya berangkat dari jealousy.
Ya, dia cemburu. Cemburu. Cemburu ini kalau diteruskan, maka dia menginginkan yang sama. Jadi yang jadi jelek nanti inginkan, menginginkan, jadi dia wanting, ya, yang seperti didapatkan, tapi sekaligus dia berharap bahwa nikmat yang diberikan kepada orang tersebut hilang. Ya, jadi ini yang disebut dengan hasad. Ini yang disebut dengan negatif yang pertama. Ini hasad namanya. Jadi dimulai dari comparing, ya. Tentu saja kita pernah bahas dulu ya. Ini comparing dulu. Dari comparing muncul wanting, ya, bisa wanting. Nanti bisa jealousy, ya. Ini sudah jelek-jelek semuanya ini. Jealousy. Nanti paling terakhir kita berharap hilang kebaikan dari nikmat yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Ya, kita berharap hilang, berharap tiada, berharap ya hilanglah. Oke. Ini namanya hasad, namanya hasad. Oke. Kalau ghibthah, oke sama, karena kita tidak bisa, kita ini selalu hidup melihat orang lain, comparing, kita wanting juga, tapi kita mintanya ke Allah. Nah, ini ya maksudnya. Maka kita kemudian minta ke Allah tanpa punya keinginan untuk orang lain hilang. Ya, kita minta sama Allah agar kita mendapatkan nikmat, ya, dengan tanpa menghilangkan nikmat yang lain, nikmat orang lain. Nah, namanya ghibthah. Boleh kalau kayak gitu. Namanya ghibthah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya. Jadi ini tipis tapi kita harus hati-hati. Enggak mungkin kita ini enggak punya keinginan ya, karena kita ini makhluk yang mesti memiliki keinginan. Enggak mungkin kita ini salah satu karakter manusia adalah kita selalu comparing dan kemudian menginginkan sesuatu. Tapi kalau kita menginginkan kemudian kita ingat Allah SWT dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan nikmat, good. Namanya ghibthah, boleh. Boleh, tapi kalau melahirkan jealousy sampai berharap hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain, hilangnya nikmat orang lain, nah ini yang bahaya. Ini yang disebut dengan hasad. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa Al-Quran menyatakan dengan awalan adzab hunalika? Karena yang terjadi pada Nabi Zakaria adalah persis seperti rumus kita ini. Sebenarnya sebagian ulama menyatakan Nabi Zakaria itu sudah tipis harapan untuk memiliki seorang anak. Karena keadaannya sudah semakin sepuh, sudah semakin tua, sementara istrinya juga tidak terlalu jauh usianya, sama-sama tua. Jadi semangat atau bukan berarti tidak minta, sebagaimana digambaran di dalam surah Maryam, tetap meminta, tapi mendapatkan momentum yang memboosting keinginannya kembali itu, ya, sebagaimana Maryam, ibunya Maryam yang melihat burung itu. Nah, kalau Nabi Zakaria itu pas ketika dia melihat samarat, ya, out of season. Jadi pertama yang ada di pikiran kira-kira begini ya. Jadi kalau Allah mampu mendatangkan buah-buahan, ya, tidak tahu dari mana, out of season, maka berarti mungkin juga Allah mendatangkan seorang anak dari seorang istri dan seorang suami yang out of season, yang sudah tidak mungkin punya anak, yang pertama. Yang kedua yang menarik juga, samarot itu di dalam bahasa Arab juga dirujukkan kepada anak. Jadi seakan-akan itu dapat clue lah. Jadi kalau misalnya Maryam bisa mendapatkan samarot, ya, bisa mendapatkan samarot out of season, then kira-kira begitu kesimpulannya. Saya mestinya juga tidak perlu tidak yakin bahwa saya tidak mungkin punya anak, bahwa Maryam bisa mendapatkan
makanan out of season, berarti saya juga sangat mungkin, sangat wajar untuk mendapatkan seorang anak meskipun saya dan istri saya out of season. Kira-kira itulah yang berkecamuk. Kata para ulama, kenapa kalimat ini diawali dengan kalimat hunalika. Jadi right there and then, ya, di sana itu pas waktu itu baru kemudian Nabi Zakaria berdoa. Ini namanya ghibtah. Boleh, maka kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, sama sekali tidak menginginkan lihat. Tapi itu yang meminta, ya Allah. Jadi kalau kita ini gini ya, itu yang disebut dengan tahaddus bin nikmah. Perhatikan, ini penting konsep ini. Jadi kalau kita dapat nikmat ya dari Allah, nikmat dari Allah, maka perintah Allah adalah tahaddus bin nikmah. Ya, sebagaimana di dalam surah Ad-Duha ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, kita harus menceritakan nikmat itu. Menceritakan tentu saja bukan dengan cara verbal saja, ya. Jadi bisa dengan verbal, bisa dengan perilaku, bisa dengan tunjukkan bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ini penting ya. Jadi tahaddus bin nikmah itu bukan menunjukkan our achievement, oke? Ini yang penting. Bukan menunjukkan our prestige misalnya dan seterusnya. Tapi dia ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Rahman, Allah adalah Rahim, Allah adalah Wahhab. Jadi tujuan dari tahaddus bin nikmah itu, orang kalau melihat kita, kemudian muncul kesadaran, ya Allah, Engkau betapa Rahmannya ya Allah. Ya Allah, Engkau betapa Rahimnya ya Allah. Ya Allah, Engkau betapa Wahhabnya ya Allah. Itu maksudnya. Maka kalau kita menampakkan nikmat itu, tapi orang lain menangkapnya sebagai sesuatu bagian dari our arrogance, ya, our selfish, self achievement, ya, untuk menunjukin arogansi kita, maka sebenarnya kita tidak sedang menunjukkan tahaddus bin ni'mah, gitu maksudnya. Seringlah misalnya kalau misalnya saya cerita misalnya tentang masa susah, kemudian saya mendapatkan pertolongan dari orang, dan kalau cara saya bercerita itu kemudian membuat puan dan tuan merasa, ya Allah, betapa baiknya Allah ya. Lah namanya saya tahaddus bin nikmah. Gitu maksudnya. Karena ada orang yang sebenarnya dia tidak tahaddus bin nikmah. Dia sedang show off. Ya, dia sedang show off. Jadi sebenarnya dia tidak dengan dia tidak sedang dia tidak sedang tidak sedang menunjukkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya sedang menunjukkan dirinya sendiri. Dia tidak sedang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan tahaddus bin nikmah itu kenapa kok diperkenankan? Karena kita ingin orang lain itu menyadari, loh, kalau kamu dekat sama Allah, kalau kamu minta sama Allah, kalau kamu minta sama Allah, diberi nih case-nya, contohnya saya, misalnya begitu. Sehingga orang akan menelusuri jalan yang sama. Gitu maksudnya. Nah, tetapi kalau tahaddus bin nikmah kita itu sebenarnya hanyalah untuk show off, untuk nunjukin our own achievement, maka orang lain tidak akan mengingat Allah. Misalnya, alhamdulillah kemarin saya beli mobil, oh my car, bla 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 bla. Nggak ada Allahnya itu sebenarnya. Sebenarnya kita mau bangga dengan brand new car kita, gitu maksudnya. Nah, ini harus kita hati-hati. Harus kita hati-hati. Tampakkanlah, memang salah satu kesunahan adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, diperkenankan, tidak apa-apa, karena itu akan menjadikan orang memahami Allah Rahman. Jangan hanya menambahkan misalnya orang khusyuk karena Allah itu Ghafur misalnya. Tampakkan juga Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Wahhab. Ya, silakan dicontohkan kepada masyarakat karena itu penting. Sehingga orang memahami Allah itu juga, oh, Allah itu Rahman ya, Allah itu Rahim ya, Allah itu Wahhab ya, itu maksudnya. Nah, itu yang ada karena itu menarik kalau kita lihat percakapannya ketika ditanya,
kullama dakhala al-mikhrab wajada indaha rizqa, kemudian berkata anna laki hada, qala huwa min indillah. Lihat, jawabannya qala hada min indillah. Ini sama sekali ini namanya tahaddus bin ni'mah. Maka orang yang melakukan tahaddus bin ni'mah melahirkan respon yang positif. Sehingga kemudian Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka. Nah, sekarang berbeda. Kalau urusan makanan itu indillah. Tapi kalau urusan anak, Nabi Zakaria tidak mau menyatakan indi, tapi menggunakan ladun. Ladun. Kenapa? Karena indi itu indicate possession, ya, mengindikasikan kepemilikan, ya, indana misalnya, ya, milik. Tetapi ia tidak berarti bahwa sekarang sudah ada di dekat kita. Ya, namanya indi. Ya, saya punya mobil, tapi sekarang saya sedang kajian, saya tidak membawa mobil saya, misalnya, ya. Tetapi kalau aid, ya, kalau ladun itu ini. Dia ada di special treasure. Dia ada di tempat, jadi sangat istimewa kalau yang ladun itu. Nah, Nabi Zakaria, oke, kalau urusan makanan itu indallah. Tapi kalau urusan anak, ini bukan urusan biasa. Dia minta dari perbendaharaan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari special treasure-nya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doanya Rabbi habli min ladunka. Rabbi habli min ladunka. Oke. Kita lanjutkan. Dzurriyyatan thayyibah. Yang diminta dzurriyah. Yang pertama, kata dzurriyah ini juga menarik. Dalam bahasa Arab, dzurriyah itu bisa maknanya satu, bisa maknanya jamak, bisa maknanya laki-laki, bisa maknanya perempuan. Tapi secara umum, dzurriyah itu adalah offspring, ya, naslan solihan, keturunan. Jadi tidak hanya satu anak. Meskipun di ayat ini banyak para mufassir yang menyatakan dzurriyah bimakna wahidah, yaitu maknanya adalah satu saja. Tetapi banyak juga ulama yang menyatakan enggak, ini maknanya offspring. Jadi yang diminta oleh Nabi Zakaria bukan hanya satu anak, tapi dia ingin dari anak ini nanti akan melahirkan anak lagi, akan melahirkan anak lagi, cucu, cici. Namanya dzurriyah. Oke. Yang kedua dia minta thayyibah. Lihat. Yang diminta itu yang thayyib. Thayyib itu merangkum dua hal, sehat badannya, baik akhlaknya. Jadi healthy and purity. Nah, sama seperti halalan thayyibah, ya. Jadi thayyib, yang diminta yang thayyib. Yang minta yang thayyib. Solihatan mubarakatan, kata para ulama. Yang soleh, yang penuh keberkahan. Jadi mintalah anak yang sehat, yang jasmaninya sehat, ruhaninya baik, dan seterusnya. Nah, ini juga indikasinya apa nanti? Bahwa kesolehan, kebaikan anak itu tidak menurun secara genetik, tapi dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak garansi kalau kita menikah misalnya dengan seorang yang soleh, anak kita jadi soleh, belum tentu, ya, belum tentu. Karena itu Nabi Zakaria memohon dzurriatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nanti menarik, ya, kita diskusikan nanti. Karena nama Allah As-Sami itu di dalam Al-Qur'an biasanya tidak sendiri. Pasti ada dua, Sami'un Alim, Sami'un Basir, Sami'un Qarib. Nanti hanya ada dua kali kata Sami itu sendirian. Yaitu dua-duanya merupakan doanya Nabi. Satu doanya Nabi Ibrahim, yang kedua doanya Nabi Zakaria. Sama-sama doa minta anak. Dan hanya disebut Sami'. Innaka sami'ud du'a. Ya. Nanti juga begitu, nanti di akhir kita bahas. Oke. Imam Qurtubi kemudian membahas pentingnya memiliki anak, ya, dan tradisi para nabi yang juga memohon anak.
Karena itu pentingnya seseorang itu untuk bercita-cita memiliki seorang anak. Itu maksudnya. Yang pertama tentu saja pernikahan. Karena itu semua orang yang sebenarnya Nabi tidak mengencourage orang untuk tidak menikah dan bahkan sebisa mungkin dianjurkan untuk menikah. Ketika Utsman bin Affan memutuskan untuk tidak menikah, didatangi Rasulullah SAW ya untuk menikah dan seterusnya ya. Dan sekian banyak ayat atau hadis yang menunjukkan pentingnya pernikahan. Saya tidak akan bahas terlalu panjang ya. Yang kedua, kenapa sih kita ini kok minta sama Allah anak agar nanti lahir keturunan-keturunan yang akan mengenang kita dengan secara positif. Ya, akan mengenang kita secara positif. Generasi setelah kita terus itu akan menjadi generasi penerus semua hal-hal yang positif yang telah kita lakukan ya dari agama ini dan seterusnya. Ya, yang kita jadi apa punya anak itu qurrata ayun. Jadi ini fungsinya lisana sidqin, dari anak kita kepingin punya anak agar lisana sidqin, kita punya anak agar kepingin solace of the eyes, ya, coolness of the eyes. Apalagi kita pingin lihat, bahkan semua yang berkaitan dengan anak melahirkan keberkahan. Rasulullah SAW menyatakan kepada Ummu Salam, Tolhah, ya, dan Ummu Sulaim kalau saya tidak keliru, ya, Rumaisah, ya, dan Abu Talhah yang malam itu anaknya meninggal, tapi kemudian Rumaisah menutupinya terlebih dahulu, sehingga malam itu mereka melakukan hubungan. Rasulullah SAW menyatakan, Barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma, kata Rasulullah SAW. Oke. Misalnya juga Rasulullah SAW mendoakan kepada Anas bin Malik untuk menunjukkan pentingnya memiliki anak. Ya, ketika ibunya berkata kepada Rasulullah, doakan anakku ini. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah SAW, khadimuka Anas, ud'ullahu lah. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, pembantumu itu, yaitu anaknya dia, ya, Anas, tolong doakan dia. Rasulullah berdoa untuk Anas, Allahumma kfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, anaknya Anas. Barokailah, berkailah apa saja yang engkau berikan kepada dia. Masya Allah ya. Karena itu Anas itu katanya punya anak nanti sama cucu atau anaknya saja sampai 100. Dan semuanya adalah hafal Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan kalaupun kita menikah disuruh mencari perempuan yang gampang memiliki anak. Tazawadul walud. Lihat, walud didahulukan daripada wadud. Nikailah perempuan-perempuan yang subur, ya, yang memiliki anak. Al-wadud, yang banyak cintanya. Banyak anaknya, banyak cintanya. Fa inni mukatsirum bikumul umam, misalnya. Oke, saya tidak panjang lah, itu terlalu banyak. Oke, jadi ini tadi yang saya ceritakan, ada dua doa Nabi. Yang pertama doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq wa inna rabbi lasami'ud du'a. Juga menggunakan kata sami saja. Sama juga ketika Nabi Zakaria berdoa juga menggunakan sami saja, tidak dirangkai dengan nama yang lain. Kenapa? Menarik, salah satu maknanya adalah, kata para mufassir, ini memberi isyarat bahwa doa tersebut mereka panjatkan tanpa dilihat dan didengar orang lain. Seakan-akan kata-kata tersebut nyaris hanya didengar oleh hati para pendoa itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimatnya innaka lasami'ud du'a. Saking keadaannya yang sudah sangat tua tersebut. Ya, itu hal yang menarik. Oke, sekarang kita perhatikan poin-poin penting yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kita ini kalau perhatikan dari doa ya, misalnya doa sebelumnya itu doanya bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da ulul albab ya. Doanya adalah
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa minta hidayah Allah SWT, something spiritual, ya. Nabi Zakaria doanya minta something material, yaitu minta anak. Artinya kita ini minta kepada Allah, mintalah dua-duanya. Minta spiritual nourishment, minta physical material nourishment. Dua-duanya, nggak apa-apa. Minta hal, kita kadang-kadang minta nggak apa-apa, minta kaya, boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau minta anak, jangan hanya berhenti minta anak. Ya Allah, karuniakan saya anak. Nggak bisa begitu itu. Harus ditambahi. Minta anak yang soleh. Minta anak yang toyib. Minta anak yang engkau ridhoi. Macam-macam nanti redaksinya dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi jangan do not just ask for a child. Ya. Jadi sebagaimana Nabi Zakaria mintanya yang toyibah, yang has goodness and purity. Tuh. Yang kedua juga, kenapa? Karena goodness is not genetic, it is not inherited. Oke. Terus, one should not be jealous at the gift of others. Yang pertama, orang tidak boleh cemburu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Nabi Zakaria tidak komplain dengan dia meskipun seorang nabi, juga punya mihrab sendiri, tapi tidak diberikan makanan, tidak iri Nabi Zakaria. Justru itu menjadikan alasan dia untuk memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak. Yang terakhirnya, jangan pernah berpikir Allah tidak pernah mendengar doa kita. Kenapa? Kalimat tadi, innaka sami'ud du'a. Sami'ud du'a. Kenapa misalnya? Karena begini ya, dan jangan juga mengira bahwa dekatnya orang kepada Allah itu mempercepat doa kita. Tidak juga. Urusan mengabulkan doa itu prerogatifnya Allah SWT. When, kapannya itu Allah SWT. Perhatikan dua doa. Satu doanya ibunya Nabi Musa. Ya, dalam waktu 24 jam dikabulkan. Ya, ibunya Nabi Musa kehilangan Musa kecil. Terus dia berdoa kepada Allah. Ya, Allah menyatakan, enggak, nanti dikembalikan. Berapa lama? 1 hari. Ya, dihanyutkan, diambil oleh Asia, nanti nangis, menyusu, ibu Miriam, saudaranya Musa, kemudian bilang, saya tahu ada keluarga yang bisa menyapih dengan baik, dikembalikan lagi Musa. Hanya in one day. Sekarang Nabi Yakub kehilangan anaknya juga, Yusuf alaihissalam. Berapa lama untuk bisa kembali lagi? Nah, maka urusan terkabulnya doa itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Maksudnya begitu poinnya. Kita ini tugasnya hanya berdoa, yakin Allah mendengar doa kita, timingnya kapan Allah akan merespon, itu bagian dari kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. It is Allah who decide. He is all wise, all knowing. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendevelop humility. Ya, kita harus tadharru, tawaduk kita untuk menerima itu, karena kita nggak tahu, karena pemikiran kita terbatas. Oke, apalagi minta saat kita sholat, karena nanti kita akan melihat dikabulkannya doanya Nabi Zakaria adalah saat beliau sholat. Wa huwa qaimun fil mihrab. Oke, jadi salah satu yang mempercepat doa itu diterima adalah doanya di waktu sholat. Ya, ini adalah tradisinya para nabi. Okay? When we see something that Allah has given others, it should immediately inspire us to get close to Allah, hence inspire us to pray. Nah, ini yang kayak tadi yang disebut dengan ghibta. Kalau kita melihat yang lain terus kita bilang, ya Allah, betapa rahmannya Engkau, dan pasti Engkau akan juga memberikan yang sama kepada kita, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ke-38. Kita lanjutkan 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Oke. Fanadathu, maka kemudian malaikat memanggil. Oke. Malaikat kalau satu
malaikatun ya, al-malak satu. Tapi kalau jamak bisa malaikah. Oke. Kata malaikah itu berarti plural. Oke, tapi kalau kita nanti buka tafsir, fanadathu di sini adalah malaikat Jibril saja. Jadi ada dua pendapat, misalnya Imam As-Sudi menyatakan nadahu Jibril wahdah. Jadi yang memanggil hanyalah malaikat Jibril sendirian saja. Ya, memanggil ngasih kabar gembira. Oh, Masya Allah ya kalau kita pikirkan. Ini lagi-lagi kita sudah bicara waktu, ya konsep waktu yang sudah tidak relevan untuk kita diskusikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan kemahakuasaannya. Ya. Nah, malaikat Jibril yang ada di bawah arsy saja kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria yang ada di Palestina. Itu ya apa terus ceritanya itu ya. Ini menarik kalau kita pikirkan. Nadahu Jibril wahdah. Wa kadza fi qiraat Ibnu Mas'ud wakila, tapi sebagian lain menyatakan nadahu jami'ul malaikah. Nah, bagaimana? Jadi pendapat yang pertama mengartikan di dalam bahasa Arab itu boleh meskipun kita menggunakan jamak tapi yang dimaksud tunggal. Boleh. Satu. Yang kedua, saya lebih senang dengan pendapat yang kedua yang menyatakan memang ini semua malaikat. Tetapi ini karena kabar gembira, malaikat Jibril itu kalau turun juga ditemanin oleh malaikat-malaikat yang lain. Ya, kenapa? Dia bos. Kalau bos turun, nah anak buah ikutlah, ya, ikut asistennya, semuanya ikut. Tetapi yang memberikan kabar gembira, suaranya adalah hanya malaikat Jibril. Yang pertama. Yang kedua penjelasan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi menarik, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, berusaha mengkompromikan, kata beliau, suara yang sumbernya dari manusia itu terdengar satu arah. Ya, jadi misalnya kalau dari kanan ya kanan, dari kiri ke kiri. Tapi kalau suara itu berasal dari al-mala'ul a'la, ya beyond our worldly dimension, ya kita nggak tahu ya dimensinya kayak apa, maka kita nggak akan tahu arahnya dari mana itu. Karena manusia mendengarnya dari seluruh arah, maka suara itu bagaikan disampaikan oleh orang yang banyak. Karena itu Quran melukiskannya dengan menggunakan bentuk jamak al-malaikah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wallahu a'lam. Tapi menarik penggunaannya ya. Jadi untuk kabar gembira, turun malaikat itu. Memberikan kabar kepada siapa? Nabi Zakaria. Lah yang menarik lihat kalimatnya. Ketika malaikat memberikan kabar gembira itu, keadaannya Nabi Zakaria itu digambarkan sedang sholat. Itu tadi, kenapa kok kemudian penting kita ini dalam sholat berdoa karena itu. Ya, mintalah pertolongan dengan sholat. Ya, kalau kita sedang sumpek, sedang punya keinginan, sedang apapun, perbanyak sholat. Sholat sunnah, minta sama Allah, banyakin aja sholat sunnah. Dan bahkan lihat, kalimat yang dipilih adalah saat apa? Qaimun, saat berdiri. Saat berdiri. Nah, ini juga penting, karena saat berdiri kita ngapain? Membaca Al-Quranul Karim. Kita ini kalau sholat, saat kita berdiri itu adalah gerakan yang paling lama yang kita lakukan dibanding gerakan yang lain. Kenapa? Karena di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pastikan itu, kalau kita punya keinginan, jangan cepat-cepat sujud, ya, jangan cepat-cepat sujud, berdirilah yang agak lama, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu qaimun. Yusalli fil mihrab. Beliau sholat fil mihrab, di mihrab. Ya. Kita sudah bahas mihrab, poinnya buat kita adalah kita ini harus punya tempat, entah di rumah kita, ya, tempat kita untuk berduaan dalam tanda petik, ya, quote in quote, with Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini juga tradisi orang-orang soleh. Dan apa beritanya? Annallaha yubashiruka biyahya. Sesungguhnya Allah, no doubt at all, yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu, ya, memberitahukan kabar gembira denganmu bi Yahya, dengan Yahya, dengan saya, ya, dengan Yahya.
John the Baptist ya. Nah, nanti berikutnya ini semua adalah trait atau karakternya Nabi Yahya. 1. Musaddiqom bi kalimatin minallah. 2. Sayyidan. 3. Hasuron. 4. Nabiyan. Ya, jadi kalau di surat Ali Imran cirinya ini. Kalau nanti di surah Maryam lain lagi. Kalau di Sumuran nanti ada barrom biwalidaih. Kalau di surah lam yaj'al lahu jabbaron asya kalau di surah Maryam. Tapi semuanya itu penting untuk kita lihat, itulah karakter-karakter ideal bagi seorang anak yang harus kita tumbuhkan. Ya. Karena lagi-lagi masing-masing anak itu sebenarnya dikaruniai Allah dengan karakter yang sesuai untuk zamannya, untuk dirinya. Karena itu kita tidak akan pernah dapati karakter anak yang sama. Ya, karena memang Allah meletakkan anak itu pada tempatnya masing-masing nanti. Ya, sama seperti itu desainernya Allah itu, desainernya Allah. Oke, kita lihat dulu sekarang Qaimun, jadi sudah kita bahas Yahya. Yahya itu maknanya dua. Yang pertama macam-macam nanti ya. Kalau kita dalam bahasa Arab maknanya dua. Satu dari kata hayat, maksudnya hidup. Jadi kenapa disebut Yahya? Karena seakan-akan Allah mau menunjukkan anak ini tidak akan pernah mati. Dia hidup terus. Bahkan kematiannya adalah kehidupannya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu dipandang dalam agama tidak mati. Karena itu begitu dinamakan Yahya, secara implisit sebenarnya akan sudah diketahui bahwa Nabi Yahya akan mati dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid. Kalau saya enggak, saya Yahya, tapi saya tidak tahu matinya syahid atau enggak, ya gitu. Yahya, itu yang pertama. Yang kedua, istihya, to be shy. Malu, pemalu anaknya. Kalau saya malu-maluin. Ya. Kalau nanti kenapa malu? Karena bahkan dia nanti digambarkan mahsura ya. Jadi beliau ini sampai karena ketaatannya kepada Allah, misinya yang mensupport Nabi Isa, tidak cukup waktu sampai untuk mendekati perempuan dan menikah. Karena itu nanti salah satu karakter dia adalah Hasuron. Ya. Hasuron amat sangat mampu menjaga kehormatan dirinya. Ya. Oke, itu nama. Tapi ada banyak yang menarik. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita pikirkan. Ada yang menyatakan nama asalnya dulu adalah Hayya namanya. Jadi asalnya bukan Yahya, tapi Hayya dalam bahasa Ibrani dulu. Nah, Nabi Ibrahim itu istrinya namanya dulu Yasarah. Bukan Sarah, tapi Yasarah. Yasarah itu artinya tidak punya anak. Nah, falamma busyirat bi Ishaq, ketika Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bahwa Sarah punya anak Ishak, terus Sarah itu dipanggil oleh malaikat dengan nama Sarah, dibuang yaknya. Maka Nabi Ibrahim ngikutin cara pemanggilannya. Istrinya kemudian dipanggil Sarah. Sarah kemudian bertanya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, lima naqadha min ismi harfun? Kenapa kamu mengurangi nama saya satu huruf? Nama saya kan ya Sarah. Kenapa kok kamu hilangkan menjadi Sarah?" Ya, kata dia. Faqala Ibrahim, "Dzalika Jibril alaihissalam. Jibril manggil kamu Sarah." Faqala, "Inna dzalikal harfa zida fismi ibnin laha min afdhalil anbiya ismuhu Hayya wa sumiya biyahya." Karena nanti katanya yaknya itu yang diambil dari namamu itu nanti akan diberikan kepada cucumu, salah satu cucumu yang terbaik, namanya Hayya, karena ketambahan namamu, nama mbahnya kemudian menjadi Yahya. Karena Yasarah, wallahu a'lam. Ini benar atau enggak, tapi ini dituturkan oleh An-Naqqas dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, Masya Allah. Gitu-gitu itu sampai ada di dalam tafsir ya. Oke. Ada yang menyatakan Yahya maknanya adalah ahyahul iman, ahyau bil iman wan nubuwah. Orang yang dihidupkan dengan iman dan nubuah. Oh, ya dihidupkan dengan iman dan kenabian. Sumya bidzalik li'anal ahya bin nas bil huda. Kenapa disebut Yahya? Karena dia menghidupkan manusia dengan petunjuk Allah.
Ada yang menyatakan dia berasal dari kata hayyin fasumya Yahya wakil ahya bihi rahima Kenapa? Karena dia disebut hidup karena dialah anak yang menghidupkan rahim orang tuanya yang dulunya mati, tapi kemudian dihidupkan. Wallahu alam, ada banyak nama Yahya ya. Oke, kalau ayah saya memberikan nama Yahya, karena itulah masa mulai hidupnya ekonomi keluarga, kata bapak saya. Ya. Jadi kakak saya ada yang namanya Nur Laila, kata dia. Kenapa? Kata ayah saya, karena dulu secara ekonomi itu gelap gulita. Kakaknya lagi namanya Farida, sendirian, awal pernikahan, susah, kata dia. Terus bermohon, ada pelita dalam kegelapan. Anaknya disebut dengan Nur Laila, gitu. Ada ceritanya dia memberikan nama anak-anaknya. Dan kata dia, ekonomi itu sudah well established, nyaman. Lah, waktu punya anak kamu, karena itu saya namakan Yahya, karena sudah hidup keluarga ini. Kata dia. Akibatnya karena terus hidup, saya menjadi obes ya, jadi kegemukan karena hidup terus. Ada ini namanya pembenaran ya. Oke. Sekarang kita lihat beberapa karakternya Nabi Yahya yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Menarik ya kita lihat dari Nabi Zakaria nanti lahir Yahya, dari ibundanya Maryam, nah dari Maryam nanti lahir Isa alaihissalam. Karena mereka terpaut, ada yang menyatakan 3 tahun, ada yang menyatakan 5 tahun ya. Oke. Yahya yang pertama cirinya adalah musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia menjadi pembenar, supporter dan pembenar bi kalimatin minallah. Kalimatin minallah ini maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir dari ketentuannya Allah kun fayakun ya, tanpa seorang ayah. Karena itu kalimatnya dipakai dalam Al-Qur'an dengan kalimatim minallah. Ya, seakan-akan karena dia tidak lahir dari bapak, ya dari ketentuan Allah. Ketika Allah menginginkan terjadinya sesuatu, Allah cukup menyatakan dengan kalimat kun fayakun. Karena itu Nabi Isa disebut dengan kalimatum minallah. Bukan kalimatullah, kalimatum minallah. Ya, ini yang seringkali harus kita pahami ya. Jadi kalimat atau ketentuan ya, atau ya Allah kalau menginginkan sesuatu minta dari Allah SWT, tapi dia bukan Allah, dia minallah, from Allah, itu yang harus diingat. Oke. Dan dia adalah anak dari bibinya. Yang menarik ketika Nabi Zakaria itu bersyahadat ya, falamma sami'a Zakaria sahadatahu qama ila Isa fadhammahu ilaihi wa huwa fi khirkih. Ini yang menarik, nanti ketika Nabi Isa itu sudah menjadi nabi, maka yang pertama kemudian menyatakan beriman adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam. Bahkan ada kisah menarik dituturkan oleh Imam Tabari, anna Maryam, sesungguhnya Maryam lamma hamalat bi Isa, ketika Maryam hamil Nabi Isa, ya, saudaranya juga hamil Nabi Yahya, oke? Maka kemudian datanglah saudaranya menziarahi, terus berkata, Maryam, asy'arti anni hamal, kata dia, hei Maryam, apakah kamu merasa bahwa saya ini hamil? Kata dia, iya saya juga hamil, kamu juga hamil, kata dia. Terus ditanya, kamu merasa enggak kalau kamu hamil? Kata Maryam kepada ibunya Yahya. Faqalat laha wa inni la ajidu ma fi batni. Iya, karena aku mendapati apa yang ada di perutku ini, maksudnya Yahya, yasjudu lima fi batnik, seperti bersujud kepada bayi yang engkau kandung di dalam rahimmu, wahai Maryam. Karena itu disebut dengan musaddiqam bi kalimatin, seakan-akan menunjukkan sejak dari awal itu memang Nabi Yahya mensupport Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kalau kata dari riwayat Imam Tabari itu bahkan mulai sejak di kandungan. Yang kedua, sayyidan. Sayyidan adalah yang mengepalai ya, atau yang kalau ada perselisihan pendapat, dialah yang akan dirujuk pendapatnya. Itu namanya sayyid.
Tapi ada banyak nanti sayyid dipakai ya. Saya skip saja yang tadi, ini kisah tentang Rasulullah SAW yang menyebut cucunya juga dengan sayyid ya. Terlalu panjang ini kalau diceritakan, nggak usah dah. Oke, itu tentang Hasan ya, Hasan bin Ali. Oke, kenapa disebut sayyid? Yang pertama adalah karena dia menjadi top-topannya di dalam ilmu dan ibadah. Ya, menjadi leadernya di dalam ilmu dan ibadah. Ada menyatakan disebut sayyid itu kalau orang menjadi pemimpin di dalam ilmu dan ketakwaan, atau disebut sebagai pemimpin yang mulia. La yaghlibul ghadab. Disebut sayyid kalau orang itu tidak bisa dikalahkan oleh amarahnya, ya, atau orang yang tidak ada yang mengungguli dia dalam hal kebaikan. Dia selalu paling sendiri, ya, paling menang sendiri. Oke. Terus sifat berikutnya adalah hasuran. Hasuran adalah menahan. Ya. Hasuran artinya menahan diri. Maksudnya Nabi Yahya itu amat sangat memproteksi dirinya, menjaga dirinya dalam menjaga kehormatan dirinya. Ya, sampai dikabarkan layak tin nisa, dia tidak mendatangi perempuan. Ya, maksudnya sampai tidak kepikiran menikah dan seterusnya. Bukan dia tidak mampu untuk menikah, enggak, tetapi dia memang membatasi dirinya. Ya, saya singkatkan sajalah, riwayatnya tidak saya tuturkan. Wa nabiyyam minas shalihin. Selanjutnya adalah nabiyyam minas shalihin. Ada kisah panjangnya nanti, Nabi Yahya dicintai oleh seorang perempuan yang cantik, tapi Nabi Yahya tidak tertarik karena dia tertarik dalam dakwah dan mensupport Nabi Isa. Sang perempuan cantik itu disukai oleh anaknya raja. Sayangnya perempuan cantiknya tidak suka dengan anaknya raja. Tapi karena dia merasa malu karena ditolak cintanya oleh Nabi Yahya, maka keren, jadi Yahya itu keren ya, menolak cintanya perempuan yang cantik ini. Kemudian perempuan yang cantik itu didatangi lagi oleh si putra raja. Si putra raja kemudian menyatakan, si perempuan cantik, oke, kamu kalau mau menikah denganku syaratnya cuma satu, bawakan lehernya, kepalanya Yahya sebagai mas kawinku. Lah karena dia jatuh cinta kepada si perempuan ini, maka nanti itulah yang dilakukan menurut sebagian riwayat ya. Ketika Nabi Yahya sedang sholat, maka dipenggal dan itu sebagai hadiah. Itu kalau cerita itu kita terima, ini cerita Bani Israel ya, tentu saja. Kalau cerita Israiliyat ini kita terima, maka menarik sekali ya, kekuatan cinta itu, kekuatan nafsu itu ya, bisa sampai merelakan orang untuk dibunuhnya. Jadi cinta yang berubah menjadi kebencian dan amarah ya. Wah, ini tipis banget batas antara cinta dan kebencian. Oke. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa poin, 4 ya sifatnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang pertama confirmer atau verifier dari Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua leader. Leader itu maksudnya dia yang bertanggung jawab dan siap untuk mendapatkan kesusahan karena pekerjaannya sebagai leader, pemimpin. Hasuron maksudnya adalah orang yang menjaga diri ya dari godaan syahwat dan seterusnya. Nabiyyam minas shalihin, dia adalah seorang nabi, ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa dia menjadi leader satu, karena dia berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh kepada wahyu Allah SWT, karena dia yang mensupport Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini untuk menunjukin sabilar rosyadnya, irsyadnya dia. Orang itu kalau berpegang teguh kepada kalimatullah, ya, berpegang teguh kepada, dalam konteks ini adalah ajaran Allah SWT, dia akan jadi sayyid. Dia akan jadi sayyid, akan jadi leader dia. Akan jadi leader, pasti dengan sendirinya. Dan hati-hati, kalau jadi leader akan banyak tantangan. Terutama yang bisa menghancurkan itu adalah perempuan. Karena sebagaimana di dalam hadis, setan itu kalau sudah putus asa,
menggoda seseorang dari berbagai cara dia tidak bisa digoda, maka terakhir adalah dari seksualitas. Maka dia akan digoda dengan perempuan, kalau perempuan digoda dengan laki-laki, itu mentoknya setan. Dia akan menggoda dengan hawa nafsu seksual libido kita. Ya, karena itu kalau sudah jadi sayyid, hati-hati. Ya, seperti Barseso gagal karena hasuron. Karena tidak hasuron. Sehingga kemudian jatuh dia. Karena itu, satu, pastikan kita ini menjadi confirmer, verifier. Nanti Allah akan meninggikan derajat kita menjadi sayyidan. Kalau sudah sayyid, hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan sexual relationship atau social relationship, itu harus benar-benar dijaga. Sekian banyak ya kita tahu di Amerika dan segala macam leader gagalnya adalah karena perempuan. Ya, Donald Trump saja yang enggak, meskipun dia juga main perempuan. Wah, hasuran. Terakhir, wa nabiyyam minas sholihin. Yang terakhir dia menjadi nabi. Apa tugasnya? Dia encourage people kepada kebaikan, jadi orang yang soleh. Fungsinya untuk memberikan islah, kebaikan, perbaikan di mana-mana, memberikan konstruksi yang baik dan seterusnya. Jadi itu Yahya itu yang disebut dengan menghidupkan. Jadi yang menarik ya, dia menghidupkan ayat Allah. Ujungnya ngapain? Dia menghidupkan masyarakat. Karena itu dia nabiyan minas sholihin. Dia bagian islah, bagian melakukan rekonstruksi, bagian membenahi apapun saja. Jadi menarik, orang itu kalau diawali dari berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah, maka dia akan punya good contribution to the society. Dan puncaknya dia akan jadi leader of society. Ya, tinggal hati-hati. Kalau sudah jadi leader, harus hati-hati. Hasuron. 4 ini harus kita tanamkan ke dalam anak kita. Ya, anak kita, kalau kita pakai surah Ali Imran ya, nanti silakan digabung dengan surah Maryam. 1, bekali anak kita dengan Al-Quranul Karim, jadikan dia confirmer, jadikan dia verifier of the truth of the Quran. Yang kedua, nanti kalau orang itu menjadi confirmer and verifier of Quran, yakin dia akan jadi sayyid. Ya, entah di keluarganya, entah di kampungnya, lihat. Orang itu kalau punya Quran, kalau dia pasti akan dijadikan, didengar suaranya. Seperti tadi sayyidan, didengar perkataannya, ya, dijadikan orang mencari guidance. Lihatlah di kampung-kampung kita dan di tempat-tempat kita. Karena itu pastikan anak kita mulai awalnya ngapain dia? Confirmer, verifier. Setelah itu nanti sayyidan. Kalau sudah jadi sayyid, hati-hati, hati-hati. Ya, nanti ada yang bisa mengalahkan dia, karena itu dia harus hasuron. Terutama kalau dia tidak menikah. Kalau sudah menikah, alhamdulillah. Kalau tidak menikah, pastikan dia hasuron, dia mampu memproteksi dirinya. Dan tujuan dari semuanya ngapain dia? 1, nabiyyam minas sholihin. Ya, dia akan ikut serta dalam usaha memberikan perbaikan di masyarakat, namanya nabiyyam minas sholihin. Dan itu yang disebut dengan dzurriyyah thayyibah. Jadi dzurriyyah thayyibah itu kalau kita perhatikan dari karakternya Nabi Yahya alaihissalam, yang pertama dia baik sama Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikalnya, karena itu digambarkan dengan musaddiq, ya, membenarkan, dan secara horizontal dia baik karena dia melakukan islah, dia muslih, ya. Jadi kalau kita simpulkan dengan mudah ya, jadi dzurriyyah thayyibah itu dzurriyyah thayyibah. Jadi dia adalah kalau dimudahkan ya, yang karakternya adalah dia musaddiq, ya, musaddiq. Nanti ujungnya dia menjadi muslih, ya. Dia menjadi orang yang membenari. Kalau ada dispute, ada konflik, ada apapun, dia orang yang bisa melakukan islah. Dia akan punya good contribution to the society. Ya, itu maksudnya. Ya, di tengah-tengahnya nanti baru dia akan jadi sayyid dan seterusnya ya. Itu apa namanya? Ayat yang ke-39. Oke. 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir qala kadzalika
Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Qala berkata Nabi Zakaria, Rabbi ya Allah. Rabbi ini ada yang maknai dua nanti ya, ada maknai malaikat Jibril, ada yang memaknai Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kuat? Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Allah Rabbi. Bagaimana bisa? How come? Shocking ya, out of shocking, Nabi Zakaria kemudian berkata, bagaimana mungkin yakunu li ghulaman? Aku akan memiliki seorang anak gulam. Ya, gulam itu anak kata Imam Qurtubi yang masuk ke usia dewasa, usia mature. Kalau laki-laki ditandai dengan tumbuhnya kumis. Kalau sudah tumbuh kumis namanya gulam. Namanya gulam. Waqad balaghani al-kibar. Ya, dan telah sampai kepadaku al-kibar, usia tua. Wa imraati aqir, dan anak istriku aqir mandul. Qala kadzalik. Jibril kemudian berkata, kadzalik. Ya, atau Allah kemudian berkata, kadzalik. Demikianlah. Allah yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Oke. Yang pertama yang harus kita perhatikan dulu ya. Ada yang menarik. Ciri dari suami yang baik atau akhlak yang baik, terutama bagi kita suami atau siapapun lah. Jangan menuding kesalahan kepada orang lain sebelum kita melihat kesalahan pada diri sendiri. Lihat Nabi Zakaria. Dia menyatakan, memang dia tidak punya anak, tapi yang pertama diungkapkan adalah dirinya sendiri dulu, sebelum istrinya. Ya, bayangin, kalau saya Nabi Zakaria, tentu kalimat yang pertama akan saya omongin, ya Allah saya tidak punya anak, ini gara-gara istri saya mandul, lah gitu dong. Jadi kalau kita pikirkan, benar ya Nabi Zakaria ini seorang suami yang sangat baik. Kalau kita pikirkan, sebenarnya kalau secara logika, kalau istri kita mandul, apakah kita penyebab tidak punya anak? Bukanlah, karena istri yang mandul, saya sehat kan begitu. Tapi lihat kalimatnya Nabi Zakaria, dia tidak menyalahkan istrinya dahulu. Dia tidak melihat kelemahan istrinya dahulu, tapi melihat kelemahan dirinya dulu. Dan itu ciri orang yang baik. Wow, itu susah, apalagi dalam hubungan suami istri, susah banget. Kita ini sering lebih mudah menyalahkan pasangan daripada menyadari kesalahan diri sendiri. Oke. Karena itu beliau menuding dirinya terlebih dahulu sebagai penyebab ketidakperolehan anak. Ya, setelah itu baru menunjuk kepada istrinya. Demikian seharusnya akhlak yang baik. Ya, oke. Nanti yang kedua ada kalimat qad balaghaniyal kibar. Qad balaghaniyal kibar. Usia lanjut telah mencapaiku, kata Nabi Zakaria. Demikian ucapnya, Nabi Zakaria menyatakan usia lanjut telah mencapaiku. Ya, bukan aku mencapai usia lanjut, tapi usia lanjut yang mencapaiku. Kenapa? Usia lanjut yang datang menemuinya, bukan dia yang menemui atau mencapainya. Kenapa? Karena tidak seorang pun ingin menemui ketuaan. Tetapi tidak seorang juga yang dapat mengelak ketuaan. Usia lanjut yang mencapaiku. Tidak ada orang yang kepingin tua. Ya. Maunya kepingin muda terus. Maka sebenarnya siapa yang mendatangi? Bukan kita mendatangi ketuaan. Kalimatnya ini untuk menunjukin itu maksudnya. Karena tidak ada seorang pun yang menginginkan ketuaan, tetapi juga tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari ketuaan. Ya. Kita tidak mau rasanya mau menemui masa tua itu tidak mau. Karena itu whitening laris ya. Karena tidak mau tua ya. Karena tidak mau tua. Oke. Kita lihat jadi Robbi ini bisa Jibril ya. Ada yang menyatakan juga adalah Allah, yang lebih kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini enggak usahlah terlalu banyak ini. Qala Rabbi, tidak usah ini. Wal gulam artinya asyarib, attar asyarib, bahwa bainal hulumah wal jamul hilmah yuqalu innal gulam asyab, ya, wal jariyah aidon, ila akhirih. Ya, pokoknya kalau orang sudah tumbuh asyarib, tumbuh kumisnya, ya, itu namanya gulam. Oke.
Ada lagi yang penting? Tidak ada sudah. Itu kata akhir itu sudahlah saya anggap sama ya. Sebenarnya maknanya keputus. Ada akim, ada akhir, tapi tidak usahlah. Lalu penting. Oke, terakhir. Qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayamin illa ramza. Wadhkur fil kitabi wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Qala, kemudian Nabi Zakaria berkata, Rabbi ja'alli. Kok tadi ada poin yang penting juga saya lupa. Mungkin ini yang penting. Perhatikannya ini kenapa kok menjadi mudah bagi Allah, karena Allah yang bekerja. Ini kata Allah yaf'alu. Perhatikan ya, Allah yaf'alu. Jadi proses kelahiran Nabi Zakaria itu digambarkan merupakan bagian dari fi'lullah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahkan secara aktif di sini nih, secara aktif, kalimatnya bukan pasif. Allah yaf'alu ma yasha. Masya Allah ya. Jadi ini sekaligus kehormatan buat Nabi Yahya alaihissalam. Oke, saya tidak memperpanjang situ. Kita di terakhir saja sudah. Yang terakhir adalah qala rabbi ja'ali ayah. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, ija'al, jadikan bagiku ayah, tanda kekuasaanmu. Ya, jadi ini yang disebut dengan gini ya, kita ini bukan berarti tidak beriman. Jadi para ulama nanti menyebut dengan keraguan yang suci, bukan keraguan ya sebenarnya, kurang tepat istilahnya. Jadi kalau kita semua, kalau gini, gila nggak apa-apa lah. Jadi curiosity lah, atau ya keraguan lah. Keraguan yang suci itu akan melahirkan kuatnya iman. Oke, maksudnya gini. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan tidak yakin Allah itu bisa menghidupkan orang yang telah mati. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi Nabi Ibrahim, sebagaimana di dalam Al-Quran, kita melihat dia bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Ya, bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang didasarkan atas kekufuran atau keraguan. Ya, para ulama menyebut ada istilah namanya keraguan suci. Ragu tapi yang bagus itu. Jadi Nabi Ibrahim itu bertanya kemudian, kaifa tuhyil mauta? Arini kaifa tuhyil mauta? Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lah kemudian baru oleh Allah suruh ambil burung, dicaca dan seterusnya itu. Lah kalau kita ragu terhadap sesuatu, entah itu dari perbuatannya Allah, hukum-hukum yang ada di alam semesta yang ditetapkan oleh Allah, tapi keraguan itu sama sekali tidak menggoyangkan iman kita, hanya kita gunakan untuk menumbuhkan dan menguatkan iman, namanya keraguan yang suci. Boleh. Boleh. Misalnya, kita sama sekali tidak questioning the powerful of Allah SWT dalam peristiwa Isra Mi'raj, saya cuma kepingin tahu, how come ya, bagaimana ya. Karena harapan kita, kalau kita makin memahami, harapannya kita akan mendapatkan kekuatan iman yang lebih kuat lagi. Nah, yang kayak begitu boleh. Sama dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bukan tidak yakin bahwa Allah bisa berbuat apapun dan bisa menjadikan istrinya hamil, tapi dia kepingin bukti yang menguatkan imannya. Karena ini peristiwa yang extraordinary. Karena itu dia berkata, ija'alli ayah, jadikan bagiku ayah. Qala, berkata kemudian malaikat Jibril, ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin. Allah tukalliman nas, ini maknanya macam-macam ya. Yang pertama itu kamu tidak akan dapat berbicara dengan manusia berapa lama? Salah satu ayam. Nanti begitu istrimu hamil, tiba-tiba lidahmu tidak bisa lagi kamu gunakan untuk berbicara. Tidak keluar suara terus dari lidahnya, dari mulutnya.
Itu yang pertama. Allah tukallima. Dalam pengertian, memang oleh Allah dibikin tidak bisa berbicara. Ya, nomor satu. Yang nomor dua, Allah tukallima itu maksudnya tidak berbicara dalam pengertian, ya memang tidak berbicara karena dia tidak menghendaki berbicara. Ada dihubungkan dengan macam-macam. Satu dihubungkan dengan puasa. Dulu orang berpuasa di zamannya Nabi Zakaria, Maryam itu kalau puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi sekaligus tidak berbicara. Ya, ini syariah mereka tentu saja. Jadi yang dimaksud di sini adalah Nabi Zakaria puasa 3 hari dan dalam puasa itu sekaligus juga tidak melakukan pembicaraan. Oke. Ada tafsir yang paling liberal yang menyatakan tidak demikian. Maksudnya Nabi Zakaria ini karena mendapatkan nikmat yang sangat extraordinary, ya, bahwa istrinya yang sudah sepuh, katakanlah ada yang mengatakan riwayat umur 90-an, ya, itu kok bisa hamil, tentu dia overwhelmed dengan kegembiraan itu, sehingga dia tidak punya keinginan untuk bicara dengan siapapun saja karena masih apa namanya ya, dia overwhelmed by this good tiding, kira-kira begitu. Nah, tapi sekali lagi yang nomor 3 sama nomor 2 ini sebenarnya lemah. Yang pertama yang paling kuat, yaitu tiba-tiba nanti Nabi Zakaria tidak bisa bicara. Kecuali dia hanya bisa dengan romza. Alisnya naik turun, tangannya, bibirnya dia bicara dengan gesture, dengan body language kemudian. Itu yang disebut, Masya Allah ya. Jadi menarik nanti, jadi begitu dia lahir, begitu hamil, maka kemudian tidak bisa berbicara. Dan itu tandanya kalau istrinya hamil. Istrinya hamil. Di ayah, qala ayatuka, alla tukalliman nas salasata ayam. 3 hari berturut-turut, illa ramza, kecuali dengan gesture atau body language. Wadkur, dan disuruh yang kedua, wadkur, ingatlah Rabbmu, kathiron, dengan banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah, bil asyiyi wal ibkar, di sore dan di pagi hari. Jadi ada 3 yang dilakukan oleh Nabi Zakaria di sini. Satu, tidak berbicara, ya, fokusnya ke zikir dan bertasbih. Ini juga penting buat orang tua nanti kalau punya anak saat hamil. Perbanyak zikir, perbanyak tasbih. Jangan banyak ngobrol aja yang nggak ada manfaatnya. Merumpi, chit-chatting, dan segala macamnya. Kalau kita sedang hamil atau kita sedang punya anak, lihat, kalau istrinya tidak disebut di sini, karena kalau istri hamil, udah makin minimal yang saya tahu dari istri saya, ya, kalau hamil rajin dia baca Quran, apa, karena ingat anaknya. Ya. Suami kan ada ikut mengandung, nah, kadang-kadang malas ya. Nah, itu kan istri saya yang mengandung. Jadi kadang-kadang lihat yang diperintahkan siapa ini? Suaminya. Banyak mengingat Allah, banyak bertasbih. Kalau kita ingin dzurriyyah thayyibah, pastikan itu. Zikir, tasbih. Jangan usah banyak bicara yang tidak ada perlunya. Ya, di saat-saat kita diberikan anugerah. Karena contoh bukti konkret kita bersyukur kalau kita mendapatkan anugerah oleh Allah adalah ya tentu dengan amal soleh, yaitu dengan zikir, dengan tasbih kapan, bil asyiyi wal ibkar, untuk kalimat yang menunjukkan your entire time, ya, semua waktu yang kamu miliki lah, mau sore, mau pagi, banyak-banyaklah berzikir dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apalagi yang pentingnya, illa Ramza tadi sudah, nama Yahya tadi sudah, ini Ain Allah tidak perlu, Watur Rabbaka tidak perlu, ini sudah sama. Oke. Apa bedanya antara old age has reached me and I have become old? Imply old age may have reached him, but Allah can put that on hold. Ini makna yang kedua ya. Jadi apa bedanya? Jadi bukan kita yang mendatangi ketuaan, tapi ketuaan yang mendatangi kita. Artinya Allah kapan saja sebenarnya bisa menahan, karena tua dan tidak tua, mati dan tidak mati, itu ketentuan Allah. Ya,
ada apa namanya, lagi-lagi bicara waktu nanti ya. Ada Ashabul Kahfi yang ditidurkan bisa sampai 900-an tahun, katakanlah ya, apa namanya, bisa dalam keadaan yang masih muda terus misalnya. Kenapa? Karena kalimatnya itu tadi, ya, apa namanya, old age has reached me, balaghaniyal kibar. Apalagi qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha, how Allah does what he wants. Jadi yaf'alu ini nunjukin Allah yang bekerja, ya. Jadi itu sampai ayat yang ke-42 dari kisahnya Nabi Zakaria dan Yahya. Intinya yang pertama adalah jangan pernah putus asa. Ya, dalam kondisi apapun, meskipun menurut akal sehat kita sudah tidak mungkin. Karena contoh yang paling menarik adalah Nabi Zakaria ini. Ya, jangan pernah ada putus asa. Yang pertama, yang kedua, mintalah kepada Allah apapun saja, baik yang bersifat spiritual atau yang bersifat material. Terutama kalau kita juga diminta ya, satu masalah hidayah, yang kedua minta agar ada penerus nanti yang akan melanjutkan kebaikan dan seterusnya. Nah, sekian banyak tadi ya, bagaimana sebagai suami perbanyak zikir, perbanyak tasbih, ya, agar nanti anak-anaknya menjadi sebagaimana Yahya yang musaddiqam bi kalimati rabbih, ya, yang kedua sayyidan, yang ketiga nanti dia hasuron, yang keempat dia nabiyan minas salihin. Nanti mungkin di tahun mendatang kita tambahin sedikit dengan apa namanya, dengan surah Maryam. Tapi nanti di mind map ini akan kelihatan menjadi mudah ya. Nanti ternyata surah Ali Imran itu kalau kita petakan jadi mudah nanti. Jadi nanti ini pasangan-pasangannya ya. Ayat 19 dengan ayat 90 dan seterusnya, nanti ini berpasang-pasangan membentuk kayak struktur cincinnya, dan nanti akan memudahkan kita untuk mengingat apa namanya, isi dari keseluruhan. Seperti ayat ini isinya tentang warning, yang di sini juga isinya tentang warning, yang ini isinya tentang lesson from history. Karena nanti kita semua para nabi-nabi dijelaskan di sini, yang di sini nanti juga sama warning. Di sini history juga namanya history Uhud, yang di sini nanti warning dan seterusnya ya. Nah, itu nanti insya Allah akan memudahkan kita. Insya Allah di pertemuan mendatang saya akan ngawali dari mind map ini terus sampai kemudian kita melanjutkan kepada Maryam dan Isa alaihissalam. Itu mungkin Wan Mas Lukma yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan kepada saya rasa tidak ada yang bertanya sudah ya. Kalau tidak ada saya akhiri. Banyak nak tanya ni Ustaz. Doktor. Okay, one question mungkin. Doktor okey ke? Doktor okey ke? Okey, silakan Kak Salina. Doktor, saya selalu rasa conflicting bila membaca kisah Nabi Zakaria ni. Yeah. Ayat keempat tu Nabi Zakaria berkata dia tidak pernah berputus asa dalam berdoa kan, sampai tulang-tulangnya dah lemah dan sebagainya. Dan apabila dia baginda diberikan berita gembira yang doanya sudah dimakbulkan, dia tak percaya pula. Dia macam tak sangka kan. Dia macam reaksi tidak sangka sampaikan meminta tanda tu, saya rasa macam konflik dengan doa yang tak berhenti-henti kan. Kalau kita berdoa tak berhenti-henti tu, bila kita dapat reaksi kita gembira je lah, tak adalah macam tak sangka, sebab kita memang tahu Allah akan menerima doa kita kan. Tapi bila masanya kita tahu, tapi bila tak sangka sampai meminta tanda tu, saya rasa macam sebenarnya berharap tak dengan doa yang diminta tu. Good point ya. Benar. Jadi gini ya, ini dari saya mungkin begini.
kita ini seringkali meminta sesuatu yang besar, tetapi kita akan mengerti makna kebesarannya itu secara hakiki saat benar-benar hadir. Tetapi saat belum hadir, kita ini kan masih bersifat membayangkan ya, masih imajinatif, masih misalnya beginilah, saya di Indonesia tidak ada durian musang king, adanya musang apalah, macam-macam. Oke. Tentu saya sudah mendapatkan banyak informasi tentang how sweet musang king, how delicious musang king, and semuanya lah. Oke, ketika saya minta kepada Allah SWT untuk diberikan musang king, tentu saja ekspektasi saya sudah sama dengan apa yang saya bayangkan itu. Saya kepingin ini, dan seterusnya dari musang king. Tapi begitu saya mendapatkan musang king itu ada di depan saya, boleh jadi apa yang saya bayangkan tadi itu memang berbeda dengan apa yang ada di perasaan saya. Karena ternyata kenyataannya itu jauh lebih besar lagi impact-nya kepada diri saya. Gitu. Sama ketika orang berdoa. Kita tahu kan gini ya, salah satu akhlaknya para anbiya itu adalah dia tidak merasa bahwa apalagi doanya ini diungkapkan dengan kata habli. Dia merasa saya enggak deserve to have a boy misalnya, apalagi dengan beberapa kondisi zahir, misalnya usia sudah tua dan segala macam. Meskipun jadi ini kan sebenarnya Al-Quran ingin menggambarkan bagaimana conflicting psychological apa namanya ya status lah yang ada pada diri Nabi Zakaria alaihissalam. In one hand, misalnya dia ngelihat saya human being, usia saya udah sebagian riwayat menyatakan 100 lebih, sebagian riwayat menyatakan 98, istrinya enggak jauh dari situ. Jadi kalau logically speaking memang enggak mungkin punya anak, satu. Sudah sepuh, enggak punya anak dan seterusnya, enggak mungkin itu sudah. Itu yang pertama. Tetapi dari sisi iman, memang manusia ini menarik sebagaimana gambaran dari apa namanya antar perang antara ego sama superego, sama ration sama belief, itu juga sama. Sebenarnya kan conflicting itu. Satu sisi mau berpikir rasional, satu sisi mau berpikir suprarasional. Karena kalau Allah menghendaki, semuanya bisa saja terjadi. Jadi perimbangan itulah yang ada mungkin dalam yang mau digambarkan melalui ayat ini. Bagaimanapun tetap saja Nabi Zakaria tetaplah seorang nabi. Jadi apa namanya? Tetaplah seorang manusia gitu, bukan hanya seorang nabi saja. Beliau tetap manusia meskipun seorang nabi. Jadi tetap memiliki sifat-sifat manusia. Ya. Karena itu misalnya kalimat-kalimat yang diutarakan nanti kalimat yang menunjukkan rasa shock. Rasa shock. Jadi sebagai manusia tentu saja dia shock karena satu sisi tidak mungkin saya punya anak, tetapi kalau saya tidak mengakui kekuasaan Allah yang bisa memberikan anak bahkan dalam kondisi apapun, saya tidak orang beriman tentu saja. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau itu belum kenyataan, kita kan masih muda kayak begitu. Tetapi sekarang bayangin, untuk orang yang seusia 100 tahun katakanlah, dengan istri yang 90 tahun, ya tiba-tiba benar-benar hamil, that's shocking experience tentu saja. Dan karena itu kalimatnya, bukan dia tidak mempercayai Allah, tapi dia ingin hatinya itu tentram, hatinya itu nyaman. Al-Quran menyatakan misalnya, hatta doanya Nabi Zakaria itu diucapkan dengan lirih, nidaan khafiyah. Salah satu alasannya kalau kita buka tafsir adalah karena Nabi Zakaria malu kalau doanya didengar oleh orang di dekatnya dia. Karena sudah sepuh dia berdoa, ya Allah berikan saya anak. Itu kalau orang Surabaya berkacalah, you sudah old enough, tidak mungkin punya anak, kira-kira begitu. Be real misalnya lah begitu lah. Malu dia. Jadi ini kalau orang tidak beriman, mungkin logikanya yang akan menang. Nah, ini karena Nabi
Yang menang imannya. Tapi dia tetap manusia, karena itu dia punya logika. Nah, kita ini diperbolehkan. Dan ini ya, Nabi itu kan jadi contoh. Jadi jangan berpikir terus, kenapa Nabi Musa kan cukup sebenarnya, imannya akan kuat. Enggak, dia hadir di dunia itu sebagai contoh buat kita. Teladan buat kita. Nah, kita juga sama. Kita boleh kok, bukan kita meragukan Allah SWT. Tapi gimana saya bisa percaya Allah, saya ini lemah, saya ini, dan seterusnya. Please, buat saya tentram dengan keyakinan bahwa saya punya anak. Saya akan punya anak. Karena kan informasi itu datang. Nah, ini kan kalau ini kan belum hamil istrinya masih. Dia kepingin punya keyakinan yang membuat dia nyaman, tentram hatinya, sehingga tidak dikalahkan dengan mungkin omongan orang. Bayangin, ini kan tidak mudah. Misalnya kalau kita mendapatkan wahyu, terus kita menyatakan istri saya mau hamil, bagaimana reaksi masyarakat? Come on, istri kamu sudah 90 tahun, nggak mungkin punya anak, jadi bahan tertawaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi untuk sesuatu yang mungkin akan memiliki efek negatif terhadap iman, boleh kita minta sama Allah SWT. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Sama lah dengan kita. Mintalah kekayaan, kalau kekayaan misalnya itu akan membuat iman kita baik. Boleh, apapun saja sebenarnya. Jadi saya rasa ini bukan berarti bahwa Nabi Zakaria itu kurang yakinnya akan kekuasaan Allah atau menunjukkan keraguan antara keyakinan dalam doa dan dikabulkannya, sama sekali bukan itu persoalannya, tapi ini hikmah buat kita semuanya, pelajaran buat teladan buat kita, bahwa kadang-kadang di situasi kita butuh namanya kalau dalam agama ini disebut dengan busyra, ya, sebagai tanda dari kekuasaan Allah. Karena kalau tidak ada tanda sama sekali, nanti orang juga meragukan. Ya, ini penting ya, terutama buat orang-orang yang masih kurang kokoh imannya, kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang ditunjukin bukti-bukti yang sudah sangat nyata saja mereka masih menyatakan, Muhammad seperti biasanya sihir lagi, sihir lagi. Bayangkan, orang-orang Quraisy datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan, Muhammad, oke, gini sajalah, you claim to be a prophet, sekarang gini sajalah, kita akan beriman dengan satu syarat, you penuhi permintaan kami. Kata Rasulullah, apa permintaanmu? Tolong bulan itu kamu split jadi 2. Kalau kamu bisa splitting the moon, kita akan believe. Bayangkan, Nabi Muhammad sujud kepada Allah SWT, nangis kepada Allah SWT, mohon doanya dikabulkan, dan Allah SWT meminta kepada Muhammad nanti menunjuk dengan jarinya ke bulan, dan kemudian bulan terbelah menjadi 2, ya, satu ada jadi di pertengahan, Mekah ada di pertengahan karena bulannya menjadi di 2 sisi. Dan kemudian Muhammad keluar dan menyatakan kepada semua orang keras, isyhadu, isyhadu, lihatlah semuanya itu, lihatlah bulan itu. Apa komentar mereka? Komentar mereka, sihrum mustamir, kata dia. Wa iyu'radu, ketika dipampangkan kepada mereka bukti yang sangat nyata itu, dia bilang apa? Alah, sihir yang selalu saja dibikin gitu terus, kata dia. Kata dia, ngomong lagi ke Nabi Muhammad, oke Muhammad, kami sangat yakin itu sihir saja kamu itu. Pasti yang melihat cuman kita orang Mekah. Kita tunggulah kalau neighboring cities, orang-orang yang nanti datang ke Mekah, melihat hal yang sama, baru kita percaya. Dia tungguin orang, ya, karavan datang, terus ditanyain, kamu malam kemarin ngelihat fenomena aneh enggak? Iya, kami melihat bulan terbelah jadi 2. Lihat, bayangin. Apa mereka beriman? Tidak. Nah, ini bayangin, orang kalau tertutup hatinya dengan seluruh bukti-bukti saja enggak akan berubah. Nah, ini pentingnya gitu. Jadi iman itu juga harus disupport dengan logika, iman harus disupport dengan semuanya itu, dengan pemikiran kita dan seterusnya. Dan saya kira itu yang tadi disebut dengan keraguan yang suci yang diperkenankan oleh para ulama, terutama dengan melihat kasusnya Nabi Zakaria. Dan apalagi kalau kita lihat para anbiya, ya, para anbiya itu bukan kita membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, cuman nabi itu punya derajat yang berbeda-beda. Ada yang sempurna sebagaimana Nabi Muhammad SAW, meskipun semua maksum ya Rasul itu, tapi dalam tingkat kedekatannya atau kebaikannya tentu berbeda. Karena itu seperti Nabi Musa yang
heran karena ada nabi yang lebih baik dari dia, samalah termasuk Nabi Zakaria kalau mau kita compare dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap mereka adalah teladan buat kita semuanya yang semua sisi hidupnya adalah bermanfaat buat diri kita. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu dari Nabi itu harus kita pahami dia menjadi teladan buat kita. Ya, jadi it's okay. Jadi ini bukan peristiwa yang kecil ya, peristiwa yang super extraordinary. Orang hamil di usia yang sudah tidak mungkin, apalagi sudah sangat sepuh. Yang kedua adalah mandul ya, sehingga tidak mungkin. Itu dulu mungkin. Saya ada kelas nanti sudah 9:22 Wan Mas Lukma, mohon maaf. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak.